Di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup yang serba cepat, muncul satu kekhawatiran yang kian nyata menurunnya rasa empati di kalangan remaja. Remaja adalah masa pencarian jati diri. Namun, tanpa empati mereka bisa tumbuh menjadi individu yang kurang peduli terhadap sekitar. Mengapa semakin banyak remaja terlihat cuek, sulit memahami perasaan orang lain, bahkan bersikap kasar tanpa merasa bersalah? Mungkin jawabannya terletak pada rendahnya kemampuan empati. Dan kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Kekerasan yang melibatkan remaja kian marak jadi pemberitaan. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan? Saudara di Treskrimsus Polda Bali Kamis kemarin memeriksa Jering terkait postingan di media sosial. Selain Jering, dirinya tak bermaksud menghina melalui unggahannya. Kasus perundungan dan kekerasan di kalangan remaja kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Fenomena ini menjadi sinyal peringatan serius. Benarkah empati di kalangan remaja mulai memudar? Menurunnya empati pada generasi muda banyak dipengaruhi oleh kehidupan digital yang serba cepat dan dangkal. Interaksi sosial yang terbatas pada layar ponsel dinilai membuat remaja tak terbiasa memahami perasaan orang lain secara mendalam. Tidak hanya itu, dalam kasus tragis seorang siswa SMP di Jakarta yang mengakhiri hidupnya di lingkungan sekolah, kurangnya empati dari lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang disorot. Guru dan teman-temannya gagal membaca tanda-tanda perubahan emosi yang sudah tampak, pola asuh yang minim kasih sayang, kurangnya komunikasi, serta kebiasaan membentak atau membandingkan anak bisa membunuh benih-benih empati sejak dini. Namun harapan belum sirna. Sekolah dan orang tua bisa berperan aktif menumbuhkan empati lewat berbagai cara, mendorong kegiatan sosial, memberi teladan sikap empatik, serta melatih anak untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Rendahnya empati bukan sekedar masalah moral, tapi juga ancaman bagi kehidupan sosial kita di masa depan. Karena itu, mari kita mulai dari rumah. Ajarkan anak untuk merasakan, bukan hanya melihat. Karena empati adalah kunci hidup berdampingan dengan damai. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Seiring bertambahnya usia buah hati kita, kemampuan dasar yang seharusnya tumbuh adalah empati. Namun, justru mulai terlihat memudar di kalangan remaja masa kini. Banyak orang tua dan pendidik mengeluhkan sikap anak-anak yang semakin acuh, sulit memahami perasaan orang lain, dan cenderung egois. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi dalam proses tumbuh kembang mereka sehingga empati tidak berkembang sebagaimana mestinya. Dan di episode kali ini kita akan membahas rendahnya empati pada anak remaja. Kita memiliki pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik lain di episode berikutnya, Anda bisa menghubungi Hopline Care di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog, Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI Psikolog. Halo Ibu Dianita Sitorus,
senang ya, kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu berkurangnya empati terhadap anak-anak remaja ini. Bahkan kalau seandainya kita sering jalan di kereta atau di mana, terlihat anak-anak remaja justru mereka duduk yang di kursi yang seharusnya bukan tempat duduk mereka, dan jika mereka sudah duduk di situ, mereka tidak mau memberikan tempat itu kepada orang yang semestinya harusnya duduk di situ, kepada orang-orang tua atau kepada ibu-ibu hamil. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan empati ini di kalangan anak-anak remaja kita? Ya, ini adalah salah satu kemampuan sosial yang sebenarnya bisa setiap orang juga kan memiliki potensi ini ya. Memang kalau kita lihat dari keseharian saat ini, ya bisa dikatakan cukup memprihatinkan ya. Artinya di mana sebenarnya kita perlu peka terhadap kondisi lingkungan sosial kita, termasuk itu juga harus dipupuk dari sejak saat kecil gitu, termasuk untuk anak remaja. Nah, empati itu adalah salah satu kemampuan sosial untuk bisa memahami, bukan hanya sekedar memahami, tapi peduli terhadap kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Adanya rasa kepekaan itu lebih mendalam, memaknai apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi lebih jauh lagi. Sehingga kepekaan itu menimbulkan sebuah kepedulian itu menimbulkan sebuah daya untuk bisa mendalami apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, termasuk dari kondisi yang tadi Ibu sebutkan ya. Iya, betul. Di mana berkurangnya rasa empati itu mungkin karena itu menurunnya rasa peka terhadap lingkungan sosial. Karena ya banyak pengaruh kan ya dari media sosial, lingkungan mungkin nggak terbangun dengan seperti itu. Akhirnya penurunan itu kemungkinan kerap terjadi bagi anak-anak remaja. Sayang sekali ya ini terjadi pada anak-anak remaja kita. Dan apa perbedaannya antara empati dan simpati? Apakah itu hal yang sama apa berbeda? Empati dan simpati seperti saudaraan sebenarnya. Oh iya. Ya, perbedaannya dari sikap responnya. Ya, misalnya kalau kita melihat ada saudara kita mungkin ada yang berduka, tapi mungkin akan berbeda dengan orang yang kita nggak kenal, tapi dalam kondisi yang sama nih, ya kehilangan juga. Mungkin perasaan yang kita sampaikan itu berbeda dengan empati, simpati lebih kepada rasa kasihan kita kepada orang lain. Wah, lihat deh itu ibu itu kasihan sekali ya. Keadaannya seperti itu lebih kepada kondisi simpati gitu ya, bersimpati terhadap masalah orang lain. Nah, tapi empati berarti kita lebih mendengarkannya, memaknai apa yang dirasakan sampai mungkin membayangkan kondisi orang lain tersebut. Kalau kita berada di posisi itu, mungkin kita tidak bisa membayangkan lebih jauh. Tapi kalau simpati tidak sejauh itu. Cuman potensinya adalah ada perasaan yang peka itu kedua-duanya ada, cuma berbeda kedalamannya aja gitu. Kembali lagi kita ya Bu di empati remaja ini. Kira-kira apa tanda-tanda yang bisa kita lihat pada berkurangnya empati anak-anak remaja? Kita bisa lihat tadi salah satu yang disebutkan ya. Mungkin kita tidak lebih mementingkan ego dirinya mereka masing-masing. Mungkin juga bisa terjadi anak itu sulit untuk meminta maaf ketika bersalah ya. Kemudian sering ada pertengkaran gitu ya. Bisa juga tidak peduli nih terhadap konsekuensi yang dia lakukan. Misalnya anak itu berbuat kondisi yang salah gitu. Tapi dia tidak merasa itu kondisi yang salah misalnya. Nah, empati itu mulai menurun dari kondisi-kondisi yang demikian halnya terjadi. Mungkin menurunnya perilaku menolong terhadap orang lain, itu kan bisa juga kelihatan ya dari hal-hal terkecil itu bisa berdampak pada anak-anak menurunnya rasa empatinya. Dan apakah itu tidak ada keterkaitan dengan
pola pengasuhan di dalam rumah tangga. Jadi itu yang menyebabkan anak remaja kita sampai kayaknya kurang berempati gitu. Apa ada pengaruhnya dalam pola pengasuhan? Kalau ditanya pengaruhnya bisa berpotensi ya, karena kan anak atau kita juga sebagai manusia dewasa juga lebih banyak dalam menerapkan perilaku itu kan kebanyakan meniru ya. Iya betul ya. Dan apakah anak-anak yang mungkin pada saat dibesarkan kurang adanya ulas asih gitu ya di dalam keluarga, ya bisa saja berpotensi menimbulkan perilaku yang dia adopsi dari lingkungan keluarga itu tidak terlihat gitu. Jadi dia taunya bahwa mungkin orang tuanya sering bertengkar, mungkin orang tuanya tidak hadir dalam lingkungannya, tidak ada komunikasi. Ya pembentukan karakternya yang bisa terjadi, dia tidak memiliki kedalaman terhadap kemampuan kepekaan dirinya. Jadi kalau ditanya pengaruh keluarga dan pengasuhannya itu bisa berpengaruh atau tidak, saya rasa bisa sangat berpengaruh ya. Karena yang ditemui di awal dalam kehidupan adalah keluarga kan. Gitu. Jadi dengan pola pengasuhan itu bisa jadi ya, dengan cara mereka melihat pola atau role model ya, role model, atau sekarang kan zaman canggih ya, mereka bisa melihat dari internet, handphone, melihat ini. Jadi rendahnya empati yang terjadi pada anak-anak remaja ini disebabkan oleh selain dari masalah keluarga, lingkungan, apakah itu memang sudah terbentuk dari diri pada anak remaja ini? Ya, kalau dalam potensi anak-anak hingga remaja itu kan pribadinya masih sangat agile ya, artinya bisa fleksibel seperti kayak lilin menurut saya. Jadi mudah dibentuk sebenarnya gitu ya. Beda dengan halnya mungkin usia sudah dewasa yang lebih matang gitu. Walaupun potensi perubahan itu bisa saja terjadi. Tergantung di mana dia ditempatkan. Kalau dia berada dalam lingkungan yang baik, ya dia akan menjadi lebih baik. Kan kebiasaan yang buruk merusak merusak kebiasaan yang baik kan gitu ya. Ada peribahasa yang mengatakan gitu. Nah, sama kalau misalnya kita ada pembiasaan yang baik, maka perilakunya akan terjadi baik juga. Tapi memang ada potensi juga bahwa tergantung dari pribadi mereka dalam belajar terhadap kehidupan juga bisa berpengaruh gitu. Hanya saja potensinya memungkinkan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada terdekat di lingkungannya sendiri. Baik Bu Silvani ya, semakin memanas pembahasan kita dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas rendahnya empati pada anak remaja. Dan kembali lagi kepada psikolog kita Ibu Silvani, bagaimana cara kita untuk agar supaya anak remaja kita ini bisa berkembang perilaku atau rasa empati mereka ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari mulai hal terkecil itu kemampuan untuk bisa berdiskusi ya. Mungkin keluarga perlu membiasakan untuk saling ngobrol terhadap sesuatu. Misalnya kalau ada acara keluarga, nonton bersama misalnya di ruang tamu, misalnya mungkin bisa coba ditanya pendapatnya gimana, atau ada agenda bersama misalnya ulasan buku misalnya, diajak coba kamu baca buku ini deh. Ceritain apa sih isi bukunya. Ini kan bisa membangun rasa komunikasi dia, terus cara dia menyelami perasaan-perasaan yang ada di dalam buku yang dibaca gitu ya. Kemudian bisa juga diajak anak untuk terlibat langsung dengan lingkungan sosial. Misalnya kalau di komunitas ada acara bakti sosial, mungkin anak dilibatkan sesuai dengan fungsi dan perannya gitu ya. Itu kan bisa juga membantu dia untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Kemudian itu ditanyakan misalnya, gimana rasanya? Apa yang kamu rasakan gitu ya? Capek gak? Misalnya kan kita perlu juga memvalidasi perasaan mereka gitu.
kalau capek kenapa gitu, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi kondisi-kondisi itu sedikit banyaknya berkontribusi nih kalau dilakukan secara konsisten. Jadi cara yang bisa dilakukan jangan hanya sesekali gitu ya, hanya saja polanya bisa bervariasi. Nah, jadikan itu sebuah kebiasaan di lingkungan keluarga. Nah, lingkungan sosial gimana ya? Lingkungan sosial perbanyak coba aktivitas yang melibatkan anak-anak yang bisa berinteraksi bersama nih. Bermain bersama, ya, ada diskusi bersama. Karena kan kalau kita udah pegang gadget, wah, susah tuh komunikasinya, mereka hanya via online aja. Coba ngobrolnya udah mulai tatap muka deh, pasti berbeda dong perasaannya kan, ngobrol kayak gini dengan ngobrolnya tatap layar. Nah, anak-anak sekarang udah kebiasaan nih gitu. Nah, sekarang kembalikan kepada fungsi komunikasi itu yang lebih efektifnya ya ngobrol secara tetap muka, biar ada interaksi yang terbangun. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang membangun perasaan kedekatan anak, kelekatan sosial dan emosional lebih baik gitu. Adakah perbedaannya Bu Silvani antara pria dan wanita untuk rasa empati ini? Atau sama? Ya, pada dasarnya kan fungsi antara pria dan wanita kan memang nggak bisa sama ya, tapi secara manusia kan sama. Iya, betul. Ya, memanusiakan manusia sebenarnya. Hanya saja cara responnya, kemudian perbedaannya mungkin kalau perempuan itu lebih kepada rasa, kalau misalnya laki-laki mungkin lebih kepada logika gitu ya. Mungkin lebih banyak kalau laki-laki kepada perilaku aja ditunjukkan misalnya ya. Tapi kalau misalnya perempuan mungkin lebih banyak kata-kata ya, artikulasi kata lebih enak kalau dikata-katain misalnya maksudnya. Ya itu ada komunikasi, tapi kalau misalnya laki-laki mungkin nggak terlalu banyak berkata, tapi apa nih bisa saya lakukan. Nah, jadi ada kerjasama kan ya. Yang satu memberikan penyampaian kata-kata, yang laki-laki mungkin dalam sisi act langsung ya. Gitu. Jadi kolaborasi ini bisa dijembatani ketika kita saling menghargai perbedaannya. Tapi fungsinya sama kan sebagai manusia gitu. Adakah dampak jangka panjang terhadap empati remaja ini apabila tidak dikembangkan? Ya, kalau tidak berkembang dengan baik, berarti kan fungsi-fungsi kemampuan dia untuk bisa menimbulkan rasa sosial kan berkurang ya. Berarti hubungan relasinya juga tidak baik gitu, nggak harmonis. Mungkin juga jadi resikonya adalah sulit bekerja sama dengan orang lain. Kemudian mudah menarik diri dari lingkungan, cenderung tertutup, pemalu gitu ya. Kemudian mungkin potensi tinggi di dalam konteks hubungan lebih lanjut, mudah berkonflik nih di lingkungan, konflik dengan sesama ya, sekolah, nggak cocok gitu ya, karena ya itu tadi tidak bisa mengartikulasikan perasaannya, emosinya, perilakunya nggak sinkron, karena dia nggak punya role model dan kelekatan emosional yang cukup baik di lingkungan terdekatnya, mungkin bisa pengaruh hal tersebut. Gitu. Dan memang ini anak-anak remaja ini tidak sepenuhnya mereka memang belajar dari rumah gitu kan. Kan ada saatnya mereka di sekolah, belajar di sekolah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk mengajarkan akan empati terhadap anak-anak remaja kita ini? Guru kan sebagai sumber inspirasi sebenarnya ya. Untuk sumber pembelajaran yang bisa dielaborasikan. Jadi peran guru itu juga menjadi sesuatu yang cukup penting melalui ya banyak aktivitas-aktivitas yang bervariasi gitu. Justru menjadi sebuah tempat yang bisa anak itu mengembangkan kreativitasnya. Ya, dengan aktivitas, dengan kurikulum yang tepat, anak juga diajarkan mungkin tidak hanya teori aja nih, tapi ada praktek-praktek baik ya, misalnya kalau kita dulu sekolah ada belajar bagaimana merawat tanaman, itu kan juga walaupun dia tumbuhan, itu kita bisa belajar nih bagaimana memberikan kasih, merawat itu gimana sih caranya, ini kan mendorong anak untuk bisa
memberikan perasaannya juga di situ. Jadi kita melatih dari kedekatan kecerdasannya tidak hanya secara intelektual, tapi emosional, kecerdasan naturalistik juga ya, kecerdasan seni, budaya dan sebagainya. Ini sumbernya bisa didapatkan justru dari sekolah. Baik Bu Silvani, dan pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan tips dan kesimpulan langsung dari narasumber kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan pada segmen kita kali ini kita akan mendengarkan tips dan juga kesimpulan langsung yang akan diberikan oleh narasumber kita. Dan Bu Silvani, kira-kira ada tips-tips yang perlu orang tua ketahui untuk mengembangkan akan sikap-sikap empati pada anak-anak remaja? Nah, parents gitu ya, pemirsa di rumah, bahwa empati itu adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan bagi kita semua, termasuk juga dalam keluarga. Sehingga jadikanlah keluarga itu sebagai tempat yang bisa menjadi sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber pengalaman emosional yang baik dan spiritual yang baik bagi anak. Dengan hal tersebut, anak bisa belajar untuk mengembangkan kapasitasnya lebih baik, dan juga ini menjadi bekal mereka ketika mereka dewasa dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi berikan kesempatan anak juga dan diri kita sebagai orang tua untuk terlibat lebih jauh bersama anak, karena anak adalah potensi yang bisa kita sama-sama bangun dan kembangkan dengan tanggung jawab bersama. Jadi mari kita berikan kesempatan anak untuk bisa berempati terhadap kondisi orang lain supaya ada kepedulian terhadap sesama. Terima kasih Bu Silvani untuk pembahasannya, dan pemirsa, jangan lupa untuk kita sebagai orang tua untuk tetap terus mengembangkan empati kepada anak-anak kita. Karena itu adalah investasi mereka di masa yang akan datang. Dan terima kasih telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini. Dan silakan bagikan video ini jika informasi yang kami bagikan ini bermanfaat kepada teman dan keluarga, dan kemudian sahabat-sahabat lainnya. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita dan cintai anak-anak untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.